SGP khususnya modul 3.1 yaitu mengenai kepala sekolah. Baik, ini setidaknya nanti kita ada 8 pertanyaan Pak. Untuk yang pertama yang saya tanyakan itu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan guru. Ya, Mas Wawan, ya terima kasih. Insya Allah permasalahan dilema etika ini yang khususnya bisa menyangkut anak, bisa menyangkut Bapak Ibu guru juga, karena kita adalah makhluk sosial yang dikemas, diikat dalam satu ikatan ini, maka itu hal yang tidak pernah lepas dari kita. Oleh karena itu, pinter-pinterlah kita di dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada, latar belakang, latar depan, latar tengah, itu harus kita pikirkan, dampak dan sebagainya. Itu ya. Jadi pendekatan yang paling baik adalah komunikasi yang tepat di dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, yang berikutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolahan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung kebijakan. Ya, sebagai contoh misal Mas, saya pernah mengalami permasalahan ada anak yang sudah divonis surat pernyataan sudah 2 kali. Pernyataan yang ketiga akan menjadikan anak ini keluar dan dilakukan oleh anak ini. Oleh karena itu, maka itulah problem yang harus kita hadapi. Kalau kita turuti itu sampai ketika keluar, ya kalau keluarnya dia tambah bagus, kalau keluarnya malah tambah ada degradasi moral dan sebagainya, maka kita akan rugi sendiri. Maka solusi yang tepat adalah pendekatan lewat wakil urusan, BK-nya, kesiswaannya, kita ajak komunikasi, kita checking latar belakang anak ini, bagaimana permasalahan di rumah, bagaimana orang tuanya dan sebagainya, bagaimana kalau kita putuskan satu kebijakan, dampaknya bagaimana, itu harus kompleks. Kalau memang mudaratnya banyak, maka kita pilih jalur yang mana, itulah yang dinamakan dilema etika. Yang maksudnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, selama ini prosedur yang saya alami adalah komunikasi dan memberikan briefing kepada guru BK khususnya, guru BK, para pembina OSIS untuk terus mengamati kepekaan sosial terhadap anak-anak ini. Kemudian kita setiap minggu, setiap 2 minggu mungkin kita adakan meeting bersama, adakah permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan terkait dengan persiapan khususnya di dilema etika bagi anak-anak ini. Nah, jadi secara periodik kita komunikasi dengan wakil urusan yang terkait dengan hal tersebut. Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika apa Pak? Komunikasi pada benar-benar yang terlibat itu yang paling efektif. Misalkan ada anak-anak yang tidak pernah atau sering bolos, nah yang dihubungi yang efektif ya wali kelasnya, nggak usah kita umumkan di forum secara umum, nggak usah. Kalau pembinaan sifatnya umum monggo, tapi kalau mengatasi permasalahan ini yang efektif ya wali kelas, guru BK-nya yang mengatasi anak tersebut, kemudian OSIS-nya, pembina OSIS, wakil yang terkait. Maka orang tua kita ajak komunikasi bersama. Itu insya Allah yang lebih spesifik dan lebih efektif. Yang kelima, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, manakala kebijakan kita kalau kita terapkan itu akan berdampak masalah bagi anak tersebut. Itu yang menjadikan dilema buat kita, antara menegakkan aturan ataukah memperhatikan kepentingan sosial yang lainnya. Nah, itu yang bisa menghantui kita. Oleh karena itu, pendekatan moral, pendekatan kekeluargaan, pendekatan yang secara damai dengan anak, itu yang insya Allah akan menyelesaikan permasalahan dan menyadarkan semua pihak yang mungkin berbeda pendapat dalam hal ini. Baik Pak, terus dalam
atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya Pak Wawan menyelesaikannya dengan tidak secara langsung, tetapi yang terkait dulu. Misal, jadi anak ya berpotensi mengalami dilema etika tadi, maka yang berhak mengatasi dulu adalah wali kelas dan BK-nya. Sejauh mana dia sudah melakukan pendekatan terhadap solusi ini, kemudian baru ke yang lainnya sampai terakhir dihadapkan pada saya. Terus kira-kira ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dengan dalam pengambilan keputusan atau dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang selalu membantu memudahkan kami ya wakil urusan dan para wali kelas yang ada, guru BK semuanya, teman-teman kami itu akan membantu kami dan tidak akan pernah sukses hanya karena Pak Wawan. Jadi semua kebersamaan di antara teamwork yang ada di SMP 1 ini. Luar biasa nih Pak. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan dalam dilema etika ini? Yang bisa kami petik adalah komunikasi. Tanpa komunikasi yang baik tidak akan pernah dapat menyelesaikan masalah. Serumit apapun, kalau pendekatan dan komunikasi kita tepat baik pada permasalahan yang fokus, itu insya Allah akan selesai dengan baik. Ya. Baik, terima kasih wawancaranya hari ini Pak. Mudah-mudahan setidaknya memberikan pandangan, mungkin kalau nantinya menjadi pimpinan ada sedikit pengalaman yang dari Bapak yang berikan. Yang penting tetap semangat ya, Pak Wawan. Ya, oke. Selamat sukses ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya beliau Kepala Sekolah SMP 5 Kudus, yang mana kali ini saya melakukan wawancara yang kedua ini Pak, dari Kepala Sekolah saya sendiri Pak Ahad Sugawat, yang kedua jenengan. Nah, ini untuk memenuhi tugas dari CGP, di mana modul 3.1 yaitu wawancara kepada 2 kepala sekolah. Ada siapa? Ya. Baik, terima kasih waktunya ya. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu untuk selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujian moral Bapak? Baik. Sebagai seorang kepala sekolah, itu paling penting adalah pengambilan keputusan yang tepat. Nah, dalam hal ini tadi ada pertanyaan tentang dilema etika. Kadang karena yang kita urus itu bukan benda mati, sehingga harus tepat dalam menyelesaikan segala masalah. Nah, di dilema etika ini kan kita dihadapkan pada bentuk permasalahan yang sama-sama betulnya. Cuman betul itu tergantung sudut pandang kita. Sebagai contoh misalnya ada sebuah permasalahan, kita ke anak dulu aja, ke siswa. Misalnya ada seorang anak yang bertalenta, saya atlet. Nah, karena dia konsennya di talenta olahraganya, akhirnya kan ada pelajaran yang ketinggalan, sehingga suatu saat itu akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama sekali terkait dengan ya, itu juga harus diselesaikan dan harus bisa menyelesaikan sehingga kita harus tepat mengambil keputusan. Kita harus betul-betul kita cari kira-kira sumber masalahnya apa. Jadi kenapa kok si anak itu tidak bisa mengikuti pelajaran? Apakah karena memang tidak ada waktu untuk mengikuti pelajaran, atau mungkin karena memang gurunya yang kurang kooperatif dan sebagainya. Sehingga ini kita pandang sebagai sebuah permasalahan yang kompleks yang melibatkan satu siswa, kedua keponakan kita, dan ketiga mindset guru terkait dengan siswa itu harus kita betul. Iya.
Terus yang berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, lanjut ke contoh konkret saja tadi ya. Iya. Jadi ada anak yang talenta tetapi nilainya jelek, itu harus Iya. bagaimana? Yang jelas satu, beruntung kita punya kurikulum merdeka sehingga berlaku diferensiasi. Diferensiasi itu tidak hanya untuk anak saja, untuk guru. Jadi kita harus betul-betul memahami anak satu persatu. Jadi prestasi tidak hanya akademis, non akademis pun itu prestasi. Tidak semua pelajaran itu harus dikuasai oleh anak. Contoh sederhana saya yakin Pak Wawan Celariku juru matematika 1 itu kan juga kesulitan. Nah, sehingga kita perlu diferensiasi baik itu di konten proses maupun hasil. Nah ini di hasil. Jadi kita tidak harus menyamaratakan kemampuan siswa. Tapi mungkin hal-hal tertentu anak punya batasan tersendiri. Nah itu yang paling penting adalah bagaimana caranya kita menjembatani antara kepentingan anak dengan kepentingan guru. Guru pun begitu, dia kepengen ngajar sesuai dengan ilmunya, menilai dengan objektif, tapi dihadapkan pada itu sehingga kita harus betul-betul menyamakan persepsi kita bahwa memang kita harus bisa menempatkan adil itu tidak harus sama. Kalau adil itu sama, Adil itu di porsinya masing-masing. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi permasalahannya. Ya. Yang kedua, kita juga harus mencoba melihat pihak-pihak yang terkait dengan ini apa saja. Kalau sudah itu, baru kita coba melihat dari sisi yang berbeda, mana yang benar, mana yang salah, dan yang keempat itu adalah kompromi. Sehingga kita bisa mengambil satu keputusan yang kira-kira win-win solution dari dua belah pihak itu memang betul-betul bisa terpuaskan. Iya. Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya. Hal yang efektifnya. Ya, ini mungkin kita tidak ada ke sesama guru saja, kan kadang kita juga menjumpai ada beberapa guru yang kira-kira berbeda pandangan. Itu bagaimana cara mengatasinya? Jelas kita harus pendekatan personal. Jadi saya katakan diferensiasi itu tidak hanya ke siswa, guru juga sama. Jadi menghadapi satu guru dengan guru yang lain itu dengan cara yang berbeda. Istilahnya kita bisa ngongke, ngong itu pasti luar biasa. Dan suatu saat nanti jika sudah ketemu titik temu yang akan kita putuskan, maka kita bisa mengkonfrontirkan keduanya sehingga tadi ada win-win solution, semuanya bisa teratasi dengan soft and baik. Baik, terus tantangan dan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika gimana tantangannya? Tantangannya yaitu tadi karena kita mengelola SDM itu banyak sehingga kita satu persatu harus bisa menyelami masing-masing, sehingga secara kepala sekolah harus kenal betul satu guru dengan guru yang lain dengan keunikannya masing-masing, sehingga dalam menyelesaikan masalah tidak menimbulkan masalah yang lain. Terus apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyesuaiannya, bentuk maupun prosedurnya seperti apa? Itu bersifat relatif, tergantung. Kalau jika masalahnya, kalau masalahnya krusial harus selesai saat itu ya kita selesaikan. Tapi kalau itu memang penyelesaiannya butuh waktu yang agak lama dan butuh proses yang memang harus dilewati ya kita tentukan jadwal-jadwal khusus. Oke. Nah, seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam penyelesaian permasalahan yang ada di sekolah, Pak? Ya, siapa? Intinya kepala sekolah itu bukan seorang yang punya powerful, enggak. Sekolah adalah tim, sehingga kita punya tim yang luar biasa. Ada beberapa yang membantu saya dalam hal ini mungkin para wakil atau urusan itu juga kadang kita beri porsi khusus untuk ikut menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi tidak harus kepala sekolah menangani sendiri, tidak. Tapi pada akhirnya sebuah keputusan itu pasti keluar dari kepala sekolah. Oke, ya.
pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan ini? Ya, pelajaran yang paling berarti adalah kita semakin dewasa dalam memandang sebuah permasalahan. Jadi tidak bisa kustur, tidak emosional, tetapi semua harus diselesaikan, semua keunikan harus kita akomodir, dan semua keputusan harus bisa memuaskan semua pihak. Itu yang Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak sukses Abdul. selalu. Mudah-mudahan dengan wawancara ini saya juga dapat ilmu banyak. Setidaknya sebagai pemimpin keluarga dulu. Kalau nanti pun siapa tahu nggak tahu, bisa jadi seperti jenengan nanti, mudah-mudahan bisa mengambil keputusan yang tepat dan baik untuk semuanya. Makasih pengalamannya, terima kasih wawancaranya ini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.